The most important thing is your support. We play for you. We try to make you proud. Nobody believes in us, but we believe. We believe. Khi bây giờ vị thế của bóng đá Indonesia đã khác rồi, họ sẽ đá với những Nhật Bản, Australia và cả Ả Rập Xê Út nữa. Và như thế mới là bóng đá đỉnh cao đúng không? Huấn luyện viên Shin Tae-yong. Nói đi thì cũng phải nói lại, vị chiến lược gia 53 tuổi hoàn toàn có thể xếp AFF Cup cuối năm vào dạng đá cũng được mà không đá cũng không được. Media Vietnam tiba-tiba curhat, ngaku iri lihat timnas Indonesia. Heran kenapa skuad Shin Tae-yong bisa seperti itu. จริงๆไม่ต้องบอกว่าแป้งเครียดนะที่เจออินโดนีเซียเนี่ยเพราะว่าอินโดนีเซียก็เป็นทีมที่เล่นเร็วแล้วก็เด็กแล้วก็เล่นเพรสซิ่งมากนะแล้วก็ชนะ 4-0 วันนี้นะก็เป็นอะไรที่แป้งดีใจกันมาก Madam Pang sombong ungkit timnas Indonesia yang tak pernah menang lawan Thailand di Piala AFF. Media Vietnam tiba-tiba curhat, ngaku iri lihat timnas Indonesia. Heran kenapa skuad Shin Tae-yong bisa seperti itu. Salah satu media Vietnam, Soha, tiba-tiba menyoroti perkembangan timnas Indonesia dibandingkan dengan apa yang sedang terjadi pada timnas Vietnam. Belakangan ini timnas Indonesia memang menarik perhatian media asing, tak terkecuali media dari Asia Tenggara. Bagaimana tidak? Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong menunjukkan hasil perkembangan yang sangat pesat. Bahkan timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia yang notabene merupakan tim yang jauh lebih kuat dibanding skuad Garuda. Keberhasilan ini membuat timnas Indonesia menjadi sorotan dunia. Termasuk media asal Vietnam yang membandingkan keberhasilan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong dengan negaranya sendiri. Bahkan secara jujur media tersebut menyebutkan bahwa prestasi yang diraih timnas Indonesia telah membuat Vietnam patah hati. Melihat lolosnya timnas Indonesia secara spektakuler membuat tim Vietnam semakin patah hati, tulis media Vietnam, Soha. Kemudian media Vietnam Soha mengungkapkan bahwa sebenarnya timnas Indonesia pernah mengalami masa kelam. Tim Indonesia pernah pulih setelah serangkaian 10 pertandingan petaka saat Pak Shin Tae-yong pertama kali tiba. Namun, sangat sulit bagi tim Vietnam saat ini untuk melakukan hal serupa, tulis media Vietnam Soha. Sebelumnya, di bawah asuhan mantan pelatih Simon McManamy dan pelatih sementara Yen Tumena, tim Indonesia kalah telak di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022. Mereka kalah 0-3 dari Thailand dan kalah dari Vietnam di bawah asuhan pelatih Park Hang-seo. 3. Tumbang dari Malaysia 0-2, atau dikalahkan UEA dengan 5 gol tanpa gol, lanjutnya. Setelah itu, datanglah Shin Tae-yong namun hasil kerjanya belum begitu terlihat karena kebetulan wabah COVID melanda dunia. Selama 1,5 tahun resmi menjadi pelatih Indonesia, Pak Shin Tae-yong tidak memimpin pertandingan apapun karena saat itu sepak bola dunia sedang sangat terdampak oleh wabah COVID, tulis media Vietnam Soha. Hasil kerja Shin Tae-yong baru bisa dibuktikan pada 29 Mei 2021 dalam laga uji coba melawan Oman tapi timnas Indonesia masih belum menunjukkan peningkatan. Baru pada tanggal 29 Mei 2021 Emre Shin melakukan debutnya melawan Oman dalam pertandingan persahabatan. Namun tim Indonesia belum bisa mengubah peruntungan setelah berganti jenderal. Mereka kalah 1-3 dari Oman di kandang sendiri, tulis media Vietnam Soha. 3 pertandingan berturut-turut kemudian pada pertengahan tahun 2021, Tuan Shin Tae-yong terus mengalami hasil yang terlupakan bersama tim Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, termasuk kekalahan 0-4 melawan tim Vietnam di My Dinh, atau kalah dalam pertandingan melawan UEA di kandang sendiri dengan skor 0-5, lanjutnya. Sejak 5 September 2019 hingga 11 Juni 2021, Timnas Indonesia menjalani 10 laga dengan hasil 9 kali kalah dan imbang 1 kali. Hasil buruk tersebut membuat Timnas Indonesia turun ke peringkat 175 ranking FIFA. Barulah Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong mulai menunjukkan perubahan ketika melawan Chinese Taipei. Hasil kemenangan di kedua laga itu membuat tim asuhan Pak Shin Tae-yong langsung bertambah menjadi 10 tempat di peringkat FIFA,
dari 175 hingga 165, tulis media Vietnam Soha. Setelah pertandingan tersebut, satu persatu prestasi diraih timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Kemudian media Vietnam membandingkan dengan kondisi timnasnya yang memprihatinkan. Namun saat ini timnas Vietnam sedang mengalami krisis seperti Indonesia beberapa tahun lalu. Dalam 11 pertandingan terakhir berturut-turut, kami kalah 10 kali dan hanya memenangkan satu pertandingan melawan Filipina, tulis media Vietnam Soha. Bahkan dengan dua pelatih baru, masih belum ada perubahan positif bagi Vietnam, tak seperti timnas Indonesia. Setelah kegagalan pemerintahan pelatih Troussier, Tuan Kim Sang Sik mengambil alih, tetapi pelatih ini tidak dapat membantu seluruh tim mengubah nasib mereka atau meningkatkan kinerja mereka, tulis media Vietnam Soha. Sayangnya, tim Vietnam sangat berbeda dengan Indonesia. Kami tidak memiliki strategi yang jelas dan konsisten seperti mereka, lanjutnya. Masalah yang dihadapi oleh Vietnam saat ini adalah pemain yang sudah tua sementara pemain muda masih belum bisa bersinar. Secara terang-terangan, media Vietnam tersebut menyatakan bahwa sepak bola negaranya sudah jelas kalah dibanding timnas Indonesia. Jika dibandingkan, sepak bola Vietnam jelas kalah dengan Indonesia baik di level timnas maupun level junior, tulis media Vietnam Soha. Madam Pang sombong ungkit timnas Indonesia yang tak pernah menang lawan Thailand di Piala AFF. Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, Madam Pang, mengakui kehebatan timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Namun, di balik pujian itu, perempuan bernama Asli Nualphan Lamsam itu juga menyindir timnas Indonesia yang tak pernah menang atas timnas Thailand di Piala AFF. Di Piala AFF, baik Indonesia maupun negara lain sama-sama menakutkan. Timnas Indonesia tim yang bagus dan terbukti mereka lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kata Madam Pang. Namun, di Piala AFF belakangan ini, Thailand belum pernah kalah dari Indonesia, lanjut perempuan yang dikenal awet muda ini. Apa yang dikatakan Madam Pang memang benar. Timnas Indonesia selalu kalah dari Thailand di Piala AFF. Sejauh ini, Timnas Indonesia dicap sebagai spesialis runner-up. Sepanjang sejarah main di Piala AFF, sudah 6 kali Timnas Indonesia finish di posisi kedua. Sebut saja pada 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Dari 6 final tersebut, 4 diantaranya, 2016 dan 2020, dijalani Timnas Indonesia melawan Thailand. Tentunya, Timnas Indonesia selalu kalah dari skuad Gajah Perang julukan Timnas Thailand di partai puncak Piala AFF. Peluang Timnas Indonesia menang atas Thailand di Piala AFF 2024 yang bergulir pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 juga tak bisa dibilang besar. Sebab, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong hanya akan menurunkan pemain Timnas Indonesia U22 yang diproyeksikan main di SEA Games 2025. Shin Tae-yong sengaja tidak menurunkan skuad seniornya agar Witan Sulaiman dan kawan-kawan fokus membela Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di sisi lain, Timnas Thailand disinyalir menurunkan para pemain terbaik mereka. Di Piala AFF 2024, Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Sementara grup A diisi Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Brunei Timor Leste. Paling cepat, pertemuan Timnas Indonesia versus Thailand tersaji di semifinal Piala AFF 2024. Jika harus bertemu, sanggupkah Shin Tae-yong menumbangkan Thailand dengan mengandalkan para pemain mudanya?